Oke, welcome back to di sini kita tadi ngomong 7 ya, Adil. 7. Di sini saya dengan Saptari dan rekan saya. Saya Adil. Di sini saya akan berdua menjelaskan tentang NIK, NPWP atau apa nih, Kak? Jadi sebelumnya ya, Adil, kalau teman-teman Sap. pernah dengar gak sih bahwa NIK atau nomor induk kependudukan itu bisa digunakan sebagai NPWP? Oh iya gitu, Sal. Kayaknya ya, mungkin Coba. teman-teman juga atau dia pernah dengar gak sih atau bertanya-tanya, mungkin NPWP juga sekarang nggak digunain karena si NIK tadi. Apakah semua orang yang memiliki KTP otomatis menjadi wajib pajak? Aduh, gimana ya? Sebenarnya apa sih tujuan pemerintah mengubah sistem tersebut, mengubah sistem administrasi perpajakan tersebut? Nah, pada video kali ini kami akan membahas nih mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP serta perubahan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Nah, betul ya, Adil. Jadi pada video ini kita harap teman-teman kita semua masyarakat Indonesia dapat memahami nih alasan kenapa sih di kebijakan tersebut, alasannya kenapa, terus gimana sih proses penerapannya serta manfaat apa yang diharapkan bagi masyarakat atau kita dan pemerintah. Kan teman-teman juga penasaran ya kenapa ya NIK bisa jadi NPWP atau oke, kita akan mulai membahasnya aja Oke, Kak, ya. video dulu cekidot. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut pembahasannya, kita harus memahami terlebih dulu ya apa yang maksud dengan NIK dan NPWP. Jadi, apa itu NIK? NIK merupakan nomor induk kependudukan yang mana nomor identitas yang dimiliki setiap penduduk Indonesia dan tentunya tercantum pada kartu tanda penduduk atau kita lebih familiar bisa mendengarnya dengan KTP. Tentunya NIK itu bersifat unik ya teman-teman. Kenapa? Karena hanya dimiliki oleh satu orang sebagai identitas resmi dalam berbagai pelayanan administrasi negara. Lalu selanjutnya apa sih itu NPWP? NPWP merupakan nomor pokok wajib pajak yang mana nomor identitas yang digunakan dalam administrasi perpajakan teman-teman. NPWP juga berfungsi sebagai sarana identifikasi bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya seperti pelaporan surat pembayaran SPT, pembayaran pajak serta memperoleh berbagai layanan perpajakan lainnya. Nah, sebelumnya teman-teman, kita sebagai masyarakat harus memiliki dua nomor identitas yang berbeda, yaitu NIK sebagai identitas kependudukan dan NPWP sebagai identitas perpajakan. Gara-gara hal tersebut membuatlah terjadinya proses administrasi menjadi kurang praktis ya teman-teman. Kenapa? Karena terdapat dua sistem identitas yang berjalan secara terpisah. Nah, karena itu pemerintah melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan mengintegrasikan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia. Lalu heran gak sih kita bertanya-tanya mengapa sih pemerintah mengubah sistem? Kenapa ya? Perubahan ini tentu bukan tanpa alasan fiktif belaka ya teman-teman. Pemerintah melakukan integritas NIK sebagai NPWP sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem yang lebih sederhana, modern, dan terintegrasi. Dengan menggunakan satu identitas, proses administrasi menjadi lebih efisien dan masyarakat lagi harus mengingat dua nomor yang berbeda ya. Jadi intinya biar tidak ribet. Selain itu, integrasi data juga membantu pemerintah meningkatkan kualitas basis data perpajakan sehingga pelayanan kepada wajib pajak menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, transformasi ini juga merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan perpajakan ya teman-teman. Seiring berkembangnya teknologi informasi saat ini, pemerintah terus melakukan pembaruan sistem ya teman-teman. Agar apa? Agar pelayanan perpajakan semakin mudah diakses, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan tentunya dalam pelaksanaannya juga pemerintah sebenarnya menargetkan implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP mulai tanggal 1 Januari 2024. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 112 PMK
titik 03 garis miring 2022. Penerapan tersebut diatur kembali menjadi mulai di tanggal 1 Juli 2024. Penyesuaian jadwal ini dilakukan agar semua pihak yang terlibat, mulai dari instansi pemerintah, perusahaan, penyedia aplikasi perpajakan, hingga wajib pajak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian aplikasi, serta memastikan seluruh proses administrasi dapat berjalan dengan baik ketika implementasi dilakukan secara penuh. Nah, teman-teman, selama masa transisi ini, pemerintah masih memperbolehkan penggunaan NPWP lama yang terdiri dari 15 digit hingga tanggal 30 Juni 2024, yang mana diingatkan lagi. Jadi, pemerintah menargetkan untuk pengguna NPWP lama bisa digunakan sampai tanggal 30 Juni 2024. Sementara itu, penggunaan NIK juga sebagai NPWP dengan format 16 digit mulai diterapkan secara bertahap ya, step by step. Yang telah siap menggunakannya, yang siap digunakan. Langkah ini dilakukan agar apa? Agar proses perubahan berlangsung secara bertahap dan tidak menimbulkan kendala dalam pelayanan perpajakan ya teman-teman. Dan dengan adanya masa transisi ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap sistem administrasi perpajakan yang baru tanpa harus mengalami perubahan secara mendadak. Dan begitulah penjelasan mengenai latar belakang perubahan penggunaan NIK sebagai NPWP serta alasan pemerintah melakukan transformasi sistem administrasi perpajakan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait NIK dan NPWP ini ya, yang akan dilanjutkan oleh Oke, thank you Satarin yang udah ngejelasin tadi pemahaman latar belakang serta alasan pemerintah mengintegrasikan NIK sebagai NPWP. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas nih tentang mekanisme NIK sebagai NPWP, manfaatnya serta apa sih yang teman-teman harus diperhatikan, hal-hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Sekarang tuh banyak yang timbul pertanyaan dari teman-teman atau dari masyarakat lainnya, apakah setiap orang yang memiliki NIK otomatis menjadi wajib pajak? Jawabannya tidak ya. Nah, di sini saya akan membahas mekanisme nih penggunaan dari NIK sebagai NPWP. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak, setiap penduduk Indonesia memang memiliki nomor induk Indonesia, induk kependuduk atau NIK. Namun kepemilikan NIK tidak serta-merta menjadikan seorang sebagai wajib pajak ya teman-teman. NIK juga baru akan diaktifkan sebagai NPWP apabila seorang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, contohnya nih, ada seorang yang penghasilannya tidak kena pajak, tapi telah memperoleh penghasilan yang mencapai atau melebihi batas penghasilan yang tidak kena pajak atau telah memenuhi persyaratan. Ini sesuai peraturan perpajakan. Berarti kebijakan ini bukan bertujuan untuk menambah jumlah wajib pajak ya teman-teman, melainkan menyederhanakan sistem identitas perpajakan agar lebih efisien dan terintegritas. Bagi segi teman-teman juga yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, proses administrasi kini menjadi lebih mudah juga. Karena apa? Karena cukup menggunakan satu nomor, yaitu nomor NIK aja ya. Selain itu juga, Direktorat Jenderal Pajak juga telah menyediakan berbagai saluran pendaftaran dan pelayanan perpajakan yang dapat diakses oleh masyarakat. Nah, jadi teman-teman juga kalau pendaftaran juga sekarang lebih mudah ya. Jadi sekarang teman-teman bisa datang langsung saja ke tempatnya, kantor pelayanan pajak atau KPP, atau teman-teman juga bisa daftar dari rumah saja melalui online melalui layanan yang telah disediakan oleh DJP. Untuk pelaku usaha juga sudah tersedia layanan melalui sistem OSS, sedangkan badan usaha dapat memanfaatkan layanan AHU sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, itu adalah mekanisme yang penggunaan NIK sebagai NPWP. Selanjutnya itu setelah ini saya akan membahas apa sih manfaatnya dari penggunaan NIK sebagai NPWP. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya juga teman-teman diberikan kemudahan. Salah satu contohnya dapat menyederhanakan administrasi karena masyarakat tidak lagi harus mengingat dua nomor identitas yang berbeda, karena sekarang seluruh proses administrasi telah menggunakan satu nomor identitas saja. Jadi teman-teman sudah tidak harus mengingat dua nomor, jadi teman-teman harus mengingat satu nomor, yaitu NIK saja. Selain itu juga integritas data juga
sudah membuat pelayanan perpajakan menjadi lebih cepat dan efisien. Proses administrasi, pelaporan maupun pelayanan lain dapat dilakukan dengan data yang lebih akurat, sehingga mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan identitas. Sementara itu juga bagi pemerintah, integrasi NIK dan NPWP membantu menciptakan basis perpajakan yang lebih baik. Dengan data yang lebih terintegritas, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, memperkuat pengelolaan administrasi pajak, serta mendukung transformasi digital dalam sistem perpajakan di Indonesia. Nah, pada akhirnya juga kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih sederhana, efektif dan mampu mengikuti perkembangan teknologi zamannya. Nah, itu adalah beberapa contoh yang penerapan penggunaan NIK sebagai NPWP. Selanjutnya juga ada hal-hal yang teman-teman harus diperhatikan penggunaan NIK sebagai NPWP. Walaupun sistem administrasi perpajakan telah mengalami perubahan, terdapat beberapa hal yang harus dipahami nih oleh teman-teman. Yang pertama, memiliki NIK bukan berarti otomatis menjadi wajib pajak ya. Kewajiban perpajakan tetap ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk apakah seseorang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Lalu yang kedua, masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pajak perlu memastikan bahwa data NIK dan NPWP mereka yang telah sesuai agar dapat memanfaatkan layanan perpajakan dengan lancar. Nah, yang ketiga nih, apabila masyarakat masih memiliki pertanyaan mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP maupun layanan perpajakan lainnya, informasi resmi dapat diperoleh melalui Direktorat Jenderal Pajak, baik melalui kantor pelayanan pajak atau dari Kering Pajak maupun kanal informasi resmi dari DJP-nya. Dengan memperoleh informasi dari sumber yang resmi, masyarakat dapat menghindari kesalahpahaman mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku. Nah, jadi itu teman-teman dari yang saya jelaskan dari mekanisme tentang NIK sebagai NPWP, manfaatnya dan hal-hal yang harus teman-teman harus perhatikan ya. Oke, sebelum saya tutup, saya akan kembalikan memanggil teman saya yang pertama. Nah, ini teman saya sudah kembali lagi bersama kita ya. Sebagai penutup nih ya, jadi teman-teman penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan apa, Dils? Langkah nyata pemerintah dalam melakukan modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Betul sekali ya, jadi melalui integrasi tersebut diharapkan pelayanan perpajakan menjadi lebih sederhana, efisien, dan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pemerintah. Namun demikian juga nih, penting untuk dipahami bahwa kepemilikan NIK tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai wajib pajak. Karena apa? Karena perpajakan tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ya teman-teman. Betul sekali, dan demikian juga penjelasan mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP dan perubahan sistem administrasi perpajakan Indonesia. Nah, semoga juga informasi yang kami sampaikan dapat menambahkan wawasan ya, pemahaman teman-teman juga. Oke, see you. See you. I just had to let you know you're